yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya. Baik, langsung saja, ini dia Ibu Diana Sastra. Selamat sore Ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang ke rumah saya. Semangat belajar ya. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang di sana bagaimana kabarnya? Iya, gimana? Ya, Ibu Diana Sastra ini adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu ya Ibu. Ya, kalau penyanyi iya, kalau pencipta lagu masih dikatakan baru satu lagu yang diciptakan kan otodidak ya. Jadi sementara sih masih belum bisa menciptakan lagu seperti pencipta lagu yang lain terus continue gitu, enggak. Ninggange bae namanya ya, bahasa Jawa mah ninggange bae bisa gitu senang. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana Ibu? Apakah padat jadwalnya atau bagaimana? Jadi kalau keseharian saya, karena memang notabene saya sebagai penyanyi, seniman, jadi tidak jauh-jauh setiap harinya siklusnya itu ya kalau nggak nyanyi ya bikin produksian di studio gitu, atau menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana Ibu ketika menjadi seorang penyanyi dan juga menjadi seorang ibu rumah tangga? Sibuk untuk jadwalnya? Ya kalau bingung sih tidak, cuman kadangkala ada di mana merasa aduh kok waktunya berbarengan ya gitu. Contoh misal ketika harus mengambil rapot buat anak sekolah, sedangkan jadwal saya itu jauh, harus berangkatnya itu mungkin malam karena posisi di Jakarta, atau misalnya berangkatnya pagi-pagi otomatis nggak bisa dong, karena kalau ke sekolah kan ambil rapot antara jam buka sekolah lah gitu, sampai akhirnya ya diwakilkan oleh keluarga gitu untuk mengambil, atau suami yang ngambil, saya sendiri nggak bisa gitu. Atau waktu jadwalnya anak saya libur, biasanya 2 minggu kan libur, nah itu yang pasti Syawal, habis Lebaran itu kan pasti sebelum Idul Fitri, bulan puasa kan itu pasti sudah libur anak-anak ya. Nah oke lah, itu masih ada di rumah kalau bulan puasa. Tapi kalau pas sudah Lebaran, posisinya itu anak masih liburan di rumah, saya sudah tidak di rumah. Di anak sayanya keadaan tidur, saya baru pulang kan gitu. Nah sebenarnya seperti itu, jadi jarang. Ya tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa Ibu kan seorang penyanyi dan juga pencipta lagu walaupun baru satu ya. Iya satu. Ya, bagaimana sih Ibu awal Ibu sekarang hingga sekarang ini Ibu sudah terkenal di mana-mana? Alhamdulillah. Jadi bicara kenapa saya jadi penyanyi gitu ya, ini sih alam ya, Allah sudah ngasih ngatur jalannya seperti ini gitu. Tapi kenapa saya suka nyanyi? Saya suka nyanyi dari kecil. Saya suka nyanyi dari kecil, suka nyanyi ya, apa lomba-lomba anak-anak gitu, tapi nggak jelas main gitu, main nyanyian gitu. Sampai akhirnya di mana saya semea kelas 3, saya ikut lomba nyanyi Agustusan. Ya final enggak gitu ya, apalagi menang. Yang penting pede aja bisa nyanyi kan. Walaupun dari sampai kaki sampai kepala nih pinjem semua. Kalau perempuan bisa pakai gaun, saya mau pakai sama jeans, pakai kaosnya kakak saya, pakai jaketnya kakak saya nyanyi. Zaman segitu gitu. Sampai akhirnya saya ikut lomba lagi nyanyi di radio Sturada, dulu ada di Tuareg tuh, Sturada dekat Semian Negeri Cirebon. Babak final juga enggak gitu, apalagi menang. Tapi di saat itu ada salah satu jurinya mengajak saya nyanyi gitu, namanya Ibu Teti Tiara almarhum, mengajak saya nyanyi, katanya saya punya potensi untuk nyanyi. Nah saya bilang, wong saya tadi aja nyanyinya nggak menangan gitu, apalagi suruh nyanyi. Enggak, kamu punya kemampuan kok untuk nyanyi ya, nanti sambil jalan saya ajarin gitu. Akhirnya saya memberanikan diri
untuk ikut sama ibu itu. Pertama kali saya nyanyi itu di Bandung Rasa di Kuningan. Ketika beliau bilang jam 7 nanti dijemput tanggal sekian, iya benar. Dia ke rumah saya dan saya dijemput. Gitu, walaupun untuk persiapannya saya benar-benar nyari gitu, dari mulai make up saya dipinjemin sama sepupu saya, ngambil dari ibunya, nyolong dulu nggak bilang-bilang. Kemudian sepatunya saya pinjemin sama teman saya dari Setu, namanya si Eva, si Evi. Kemudian bajunya saya pinjemin ke kakak gitu. Dan ketika di panggung pun saya mulai belajar di situ bagaimana saya bisa berbicara, bercakap dengan audiens, yaitu para undangan yang ada di depan. Dan pimpinan grupnya sendiri pun juga memang tidak memanggil saya di tengah-tengah gitu, antara penyanyi juga saya di tengah-tengah, itu enggak. Saya jadi penyanyi terakhir lah dipanggilnya. Saya dulu penyanyi pertama, penyanyi kedua, penyanyi ketiga. Udah saya langsung belajar otodidak di situ. Ketika ya namanya orang penyanyi kan mereka udah biasa dong dengan welcome, bicara dengan para undangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 gitu kan. Oh begitu ya ngomongnya. Oh begitu. Lalu kalau rap, oh kalau rap tuh begini. Oh kalau kosong tuh begini atau begini. Jadi saya perhatikan terus. Begitu saya dipanggil, saya nggak banyak cakap. Saya cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Saya akan coba menyanyikan sebuah lagu 6B ketemu. Udah gitu aja. Nggak ada macam kalau sekarang boro-boro gitu. Dah saya nyanyi gitu, dan bayaran pertama saya tuh 15.000, dikasih saweran. Jadi saya dapat yang malam tuh 20 kalau itu. Akhirnya saya terus belajar dari grup yang beliau pimpin. Saya belajar sampai saat ini gitu. Walaupun perjuangannya itu benar-benar nggak semulus yang dibayangkan. Dimana ketika saya lagi belajar itu saya tidak disetujuin oleh kakak saya untuk jadi seorang penyanyi gitu, sampai akhirnya saya nyolong waktu, karena yang tidak membolehkan saya nyanyi itu kan kakak saya yang di Jakarta. Kebetulan beliau yang membantu untuk biaya sekolah gitu. Jadi saya di sini sama ibu, jadi saya nyolong tuh nyanyinya. Sampai akhirnya ibu saya bilang, dia ngelihat cucian baju nyanyi gitu. Loh ini kok ada pakaian siapa gitu, kamu masih nyanyi gitu, kata ibu saya. Iya Mi, saya nyanyi dong Mi, kan lumayan buat nambah-nambah jajan. Ya udah kamu nyanyi tapi jangan di daerah sendiri. Akhirnya saya nyanyi nggak pernah di daerah sendiri, Celangcang, Klayan, sana lah. Sampai di titik 6 bulan saya nyanyi itu, saya diajak rekaman di studio Dian Record di Jakarta untuk dikontrak 2 tahun. Nah dari situ akhirnya kakak saya percaya bahwasanya pekerjaan yang saya geluti yaitu di bidang nyanyi memang benar-benar serius, dan akhirnya sampai sekarang gitu. Dan ditambah lagi Allah kasih mukjizat ke saya adalah ketika dalam masa kurang dari 6 bulan itu, sekitar 3 bulanan atau 4 bulan saya nyanyi itu kan banyak yang bilang saya tuh cadel. Saya cadel Mas. Jadi gini kalau nyanyi, Piralawa seneng ketemu mani, pira zaman gitu. Asli demi Allah saya cadel. Saya itu selalu diejek. Ibu saya kan jualan nasi tuh di pinggir jalan. Depannya itu ada pabrik roti Yani. Nah ibu saya kalau hujan itu suka pindah dagangnya di pabrik roti. Saya juga kalau mandi di pabrik roti. Jadi orang-orang pegawai roti itu suka, ayo dek sini, Tani tak kasih nih 100 perak. Kamu bilang nih, laler, wiris, lare, rolas gitu. Dan saya selalu ngucap walaupun cadel. Padahal SMA kelas 3 kan udah remaja ya. Saya nggak mau, yang penting saya dapat 100 perak itu. Saya itu ongkos dari ibu saya SMP itu 350 perak. Berarti saya cuma sisa 100 perak. Buat istirahat pertama 50, buat istirahat kedua 50. Gitu. Jadi benar-benar saya sampai SMA itu tidak bisa menikmati masa remaja seperti mungkin kalian mau ngopi itu di kafe, mau nongkrong atau makan sekedar makan bakso pun sama teman-teman saya belum pernah sampai SMA itu. Karena apa? Karena benar-benar tidak punya lebih secara finansial. SPP saja ketika SMP itu
selalu nunggak. Jadi kalau dapat ujian, kalau pas waktunya ujian kan nggak dapat kartu peserta. Dan bagaimana caranya saya bisa tahu duduk saya di sebelah mana? Saya cuma minta patokan absensi saja. Ketika namanya Didin Mauludin itu berarti bawahnya saya. Dia kemana saya masuk. Tapi nggak enaknya ketika lagi ngerjain soal pasti guru BP datang. Bagi yang belum melunasi pembayaran diharap ke ruang BP. Jadi kebuang tuh waktunya 15 menit buat bikin perjanjian bahwa saya akan bayar sekian-sekian. Jadi pokoknya dari pembicaraan ini saya kasih nasihat ke kalian, pergunakan waktunya untuk belajar ketika orang tua memfasilitasi. Karena yang akan membangun masa depan itu kalian sendiri, bukan orang tua. Orang tua hanya bertugas untuk mendoakan dan memfasilitasi apa yang mereka bisa. Selebihnya tanggung jawab kalian sendiri nantinya. Loh ya, ini ceritanya Mbok nih. Nah, udah begitu dengan adanya Mbok bisa nyanyi, aku kalau dipanggil tuh Mbok, maaf ya itu kebiasaan. Dengan adanya Mbok bisa nyanyi dan Mbok waktu itu sampai bisa membuktikan ke orang tua Mbok untuk tidak jualan lagi. Tahun 2000 apa 1999 kali ya. Ibu saya positifkan untuk tahun 98. Ibu saya positifkan untuk tidak jualan lagi. Ibu saya sangat nangis. Kamu bener dek, ini nggak jualan lagi. Iya jangan jualan lagi nih, toh udah nggak ada utang bank keliling BRI gitu, bukan bank syariah. Bank syariah mah belum ada zaman dulu ya. Gitu. Jadi kayaknya udahlah kalau cuma buat makan sama Mimi mah saya masih bisa gitu. Jadi Mimi nggak jualan kalau itu. Jadi udah ngaji gitu. Pakai sepeda zaman dulu tuh. Sepeda apa sih ya? Sepeda kondangan. Nah, gitu. Sampai akhirnya tahun 2001 tahun 2001 iya 2001 ibu saya bisa berangkat haji. Nah, kenapa saya bilang ada kejadian Allah alam nih, Allah kasih sesuatu lagi ke saya. Sebelum di jatah 6 bulan itu kemudian saya recording, saya lupa kejadiannya apakah itu di bulan ketiga atau di bulan keempat atau di bulan kelima. Kata orang-orang kan saya itu lebih condong ke suara lagu tarling, lebih enak dibanding nyanyi lagu pop. Karena waktu zaman dulu kan nyanyi kan di organ tunggal, jadi belum kayak sekarang organ dangdut gitu, enggak. Banyak itu organ tunggal atau pakai gitar suling aja gitu, atau pakai kendang bambak juga. Itu sudah di tahun berapa gitu. Jadi yang saya nyanyikan itu lagu pop, lagu dangdut, lagu tarling. Nah, cuman para pendengar orang yang suka nonton di organ atau kondangan gitu, ketemu katanya lebih bagus saya tuh nyanyi lagu tarling. Akhirnya saya beli pita kaset di Pleret. Dulu ada zaman dulu itu ada ada toko kaset namanya Bonanza. Saya beli 7.500 atau 7.000 gitu kasetnya. Saya beli kaset Sepayung Loroan. Kalian tahu lagunya? Saya setel tuh di radio di tik itu di bodol itu saya tak setel. Lagu tarling itu kayak apa sih gitu ya. Saya dengerin dengan seksama kayak apa sih? Kok kayaknya rada ngirim-ngirim. Jadi saya mulai belajar di situ. Kirim salam singkat doa kayak hidung. Kirim salam singkat doa kirim gitu. Terus saya belajar tuh, sering belajar. Sampai akhirnya Allahu alam saya antara mimpi dan tidak ketemu ayah saya sudah meninggal ya. Jadi ayah saya sudah meninggal dari saya kecil. Tapi saya bisa melihat beliau sampai SD. SMP, SMA saya hanya dalam mimpi doang kalau ketemu tuh. Tapi pada saat SMA tuh antara mimpi dan enggak. Jadi datang ke ruang tamu, lalu dia ngajak saya. Waktu itu saya ingat saya mau air panas. Saya bilang sama mama saya, nggak bisa maaf, saya mau air panas. Jadi saya kalau manggil bapak tuh mama, kalau manggil Mimi tuh Mimi. Ya sudah, kalau kayak gitu mama titip Mimi. Dia ngasih dompet. Lalu saya suruh milih, isinya seperti kartu remi tuh, tapi ada gambarnya. Lalu mama saya bilang, "Dek, hidup kamu akan sukses. Hidup kamu, walaupun kamu hidupnya penuh liku-liku, tapi kamu akan sukses. Mama cuma titip Mimi, bahagiakan Mimi dengan baik."
karena mama sudah senang di alam sana. Dari situ akhirnya kemudian saya rekaman ya, sama dia rekod sampai tahun 2000. Kemudian dari yang dulu saya kan suka nonton, dari kecil kan saya suka nyanyi dan saya suka nonton. Dari zamannya nonton layar tancap, dari zamannya nonton sandiwara, nonton taring dangdut jago. Walaupun sering diusir-usir sama Hansip, mungkin sampai sekarang nggak ya. Hansip kalau diajarkan suka musuh-musuh anak kecil, suka duduk di depan kursi deretan pertama gitu kan. Saya suka kamu kayak gitu, suka gitu, masih suka gitu nggak? Nah itu saya suka diusir-usir tuh, dulu kecil tuh, sampai longok begitu di pinggir dia penyanyi dangdut kan, sampai akhirnya saya bisa duduk sama mereka, gitu loh sejajar, sampai saya bisa bayar mereka kan gitu, sampai mereka sudah tidak aktif nyanyi lagi kan gitu. Jadi Masya Allah 25 tahun, 97, sekarang 2024 berapa ya? Sekitar 25 tahun. Wah, kurang lebih ya. Nambahnya separuh. Dan cadel saya nggak ada. Saya pernah ikut programnya Kick Andy. Bisa pernah lihat? Nah, saya kan cerita tuh seperti ini nih yang saya ceritakan. Sampai ada yang DM, terapinya di mana? Dia nggak tahu. Saya bilang Allahu alam, itu mah saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Itu mah Allahu alam, Allah kasih kebesarannya gitu, anugerahnya buat saya sembuh. Itu makanya dalam hidup saya coba untuk apa yang saya dapat sekarang itu ya saya sangat bersyukur dan pengen lebih baik. Ya mungkin tadi Ibu Diana Sastra ini kan tadi di awal disebutkan bahwa mungkin salah satu yang berjasa adalah almarhum Ibu Teti ya Bu? Iya, Ibu Teti Tiara. Ada sih selain Ibu Teti itu banyak, karena kelompoknya Ibu Teti itu ada player namanya Raden Lirik Sudrajat, yang player yang membimbing, yang kadang suka boncengin saya. Zaman dulu kan belum ada HP, jadi kalau ngasih job gimana coba? Kalau pas sayanya nggak ada, saya bantu Mimi di warung. Jadi saya sediain tuh di rumah Mimi tuh not yang buku yang bisa dikletek kan, atau dipai pulpennya dipai benang. Ya nanti kan kalau ada challenge itu saya pulang sore, dia kalau manggil saya Deng. Jadi kalau Dede kan panggilan keluarga, tapi kalau orang manggil saya Day, berarti itu tuh orang lama-lama saya. De nanti tanggal sekian ya dijemput, main siang malam di sini gitu. Atau misalnya siapa lagi, De nanti tanggal ini gitu. Lalu musim lagi kan pager, dulu tuh pager masih belum ada handphone. Jadi saya punya pager dulu, lalu lama-lama saya punya telepon duduk ya. Lu seneng banget sampai kadang-kadang pengen jadi bunyi teleponnya. Lalu akhirnya saya punya HP dulu tuh Ericsson, sampai nomor yang sekarang nih itu dari tahun 97. Awet ya Bu? Ya awet, beli kartu perdananya aja 600.000 dulu tuh. Sekarang mah 5.000 gak jadi ya. 600.000 itu saya beli kartu perdananya dulu tuh. 25 tahun nomor itu gitu. Jadi yang tadinya bayar 15.000, lalu kemudian sampai ibunya Ibu disuruh berhenti untuk tidak jualan lagi ya Bu. Sampai yang tadi SPP juga nunggak. Ibu sekarang ingat nggak Bu, ada berapa lagu atau berapa album yang sudah Ibu nyanyikan? Kalau album sih mungkin 35 album kali ya. Kalau yang dulu, kalau sekarang kan kita nggak bikin album. Kenapa saya bilang sekarang kita nggak bikin album? Kalau dulu itu kan kita jualannya itu kita kaset, kemudian berubah ke CD. Saya sudah memulai produksi CD itu tahun 2008. Satu album itu bisa habis 22.000 keping. Saya bisa jualan kaset CD di panggungan itu standarnya 200 keping sehari, meledaknya 700 keping. Jadi saya bisa, kalau dijual 10.000 itu kalau standarnya saya bisa dapat 2 jutaan dalam penjualan kasetnya saja. Kalau meledak itu kayak saya manggungnya di Sedekah Laut ya,
itu bisa 700 keping, berarti bisa 7 juta untuk beli jual kasetnya aja. Nah sekarang boro-boro CD semuanya sudah gulung tikar karena semuanya sudah ada di handphone. Makanya sekarang saya kemarin dengan adanya pandemi, saya punya ide kreatif, kita ambil hikmahnya aja. Alhamdulillah saya punya studio yang cukup luas sehingga saya bisa membuat beberapa produksi channel YouTube di mana saya kemas menurut porsinya masing-masing gitu. Jadi kayak yang dan tayangnya itu macam-macam. Ya, kayak ini nih. Ini Diana Sastro Official. Ini tayangnya seminggu sekali. Ini Diana Sastro Official. Subrek ya. Nah, kemudian ini channel Cerita Sembok. Ini cerita Sembok tentang video lucu-lucu dan juga tentang unboxing barang, atau saya diri kemana, atau saya apa namanya tuh duduk ke rumah penyanyi gitu, itu buat konten, jadi kayak daily vlog gitu lah. Kemudian ini ada Tarling Klasik Tengdung, dimana saya mengemas kesenian daerah itu biar tidak punah, karena dulu kan bentuknya pita kaset. Makanya saya juga produksi ini tuh agak kengelan, agak susah, bahasa Jawa mah kengelan, agak susah karena minimnya data band lagu-lagu lama. Data penciptanya siapa itu susah gitu. Ini ada di channel Tarling Klasik Tengdung. Nah, ini ada di channel Tarling Klasik Tengdung, ini sudah hampir mau 2 tahun. Kemudian saya juga punya Dian Prima Pro. Dian Prima Pro ini untuk channel kalau saya live di panggungan. Kemudian ini ada Bintang Musik Karaoke, di mana ini semua lagu-lagu saya sedang saya tayangin per 2 hari sekali untuk dibikin karaoke gitu. Kemudian ada Diana Sastra, ini video original saya yang baru saya bikin lagi. Kemudian ini ada produksi lagi konten channel YouTube Warna Musik Nusantara, di mana saya menggarap lagu-lagu baru banyaknya. Jadi banyak artis-artis yang sudah masuk di sini ya. Ada Emek Arianto, ada Juliet, ada Ella, ada Sesin, ada Celia, ada Ila Fadila dan lain-lain. Ini tayangnya sekitar 2 bulan sekali. Kemudian saya punya lagi channel Panggung Cirebon. Panggung Cirebon ini adalah saya garap untuk menjadi wadah apresiasi seni. Karena Cirebon itu kaya dengan seni dan budaya. Tapi untuk kabupaten sendiri juga kan belum punya wadah secara resmi gedungnya. Dalam artian masih kayak disanggar-sanggar gitulah. Saya pengennya, harapan saya itu Cirebon tuh punya pagelaran yang kontinu, bisa terus dilaksanakan gitu. Jadi bisa menjadi edukasi untuk masyarakat gitu. Mau itu kesenian wayangnya, mau kesenian sandiwaranya. Jadi biar anak-anak itu bisa melihat banyak seni atau banyak budaya yang ada di Cirebon gitu. Nah, itu masih yang perlu garis bawahi. Makanya saya punya Panggung Cirebon ini untuk bisa menjadi wadah apresiasi secara digital. Ini tayangnya biasanya setiap seminggu sekali. Cuman ini hampir berapa tahun saya off karena secara produksinya kan harus secara produksi itu kan kita harus ngasih juga kan kepada para pegawai saya gitu. Nah, untuk itunya kan kadang tersendat. Harapan saya sih pemerintah bisa membantu agar baik talent yang isi di Panggung Cirebon maupun orang yang bekerja di Panggung Cirebon itu setidaknya punya uang buat bensin lah. Waktu itu bahasanya mungkin apa ya? Tidak cuma mengikuti di CD, di kaset pita, tapi juga berkembang ya mengikuti. Iya, karena perkembangan sekarang sudah tidak di pita kaset, perkembangan sekarang sudah tidak di CD. Sekarang lagu mulai tongol, lagu apa? Kita sudah bisa lihat di YouTube. Bari manggawe ngeceknya di sini lah, dan bisa dibaca. Makanya sekarang sudah banyak kerjasama dari para agregator maupun publishing untuk melindungi hak master daripada yang punya maupun penciptanya. Karena banyak para pencipta lagu yang kesejahteraan ekonominya itu masih sangat memperhatikan lagu yang ngaya, lagu yang bagus, lagu yang tenar, bimbo ini uang viewernya jutaan, tapi kehidupannya itu masih serba kekurangan dan tidak ada dari pihak yang memakai yang ngasih gitu loh.
mungkin ada yang ada pertanyaan. Mungkin ini seluruh pertanyaan selanjutnya, kenapa alasan tertarik ke dunia hiburan? Kalau alasannya mengapa sih ya, itu sama aja kalau kalian, kenapa kalian hobi apa? Nah, itu saya kalau di setiap sebulan sekali kan suka ada undangan dari BP ya kalau SMP itu. Bagaimana keadaan fisiologi mungkin ya, terapi itu ngomong apakah ada kendala di rumah atau bagaimana. Nah itu kan kadang kita harus ngisi buku kita sendiri kan, buku BP kita gitu. Itu hobi saya tulisnya selalu nyanyi, renang dan nyanyi, tapi banyaknya nyanyi. Jadi kalau bagaimana bisa beli karena hobi yang menghasilkan. Nah, kecil ya Bu. Iya. Terbawa gitu. Iya, gitu. Selain dunia hiburan ada usaha lain kayak apa misalnya? Ya, saya usaha homestay di beberapa rumah, jadi orang tinggal masuk gitu. Jadi kayak ini yang saya di Instagram homestay nya kayak gini. Ini rumah-rumah yang saya sewakan. Kan namanya penyanyi itu kan tidak nyanyi terus kan gitu. Jadi saya usaha di bidang properti itu dan sekarang merambah di bidang produksi secara digital. Doain ya, semoga berkah. Jangan lupa tuh ada lagi satu lagi tadi ya, Gentong Musik. Ini channel Gentong Musik saya. Pesan untuk anak muda kan sekarang kan kebanyakan lebih menyukai lagu kebarat-baratan. Tentang apa Ibu, bagaimana sebagai seniman? Ya. Kalau berbicara dia senang kebarat-baratan, dia senang pop lumrah ya. Itu generasi Gen Z mah orang apa gitu, nggak masalah. Cuman saya kasih khususnya para remaja yang memang asli wong dewek, wong Cirebon. Ya, kudu lagu Tarling isin. Boka ditakoni di Bature. Misal kalian lulus kerja di kota besar, entah Surabaya, entah itu Jakarta. Kemudian orang sananya tuh ya seneng lagu Tarling. Contoh lah kayak lagu Pemuda Idaman atau Juragan Empang, rupanya yang pernah up gitu. Kemudian mereka ngomong ke kamu, oh kamu asli Cirebon? Iya saya asli Cirebon. Oh iya, saya suka loh lagu Tarling itu loh, yang yang Juragan Empang tuh deh, lagunya enak banget deh. Kalau saya nggak tahu lagunya, kan kalau saya nggak tahu lagu Tarling, kan aduh biar tuan rumah gitu loh. Jadi kalian boleh suka lagu barat, kalian suka lagu pop Indonesia gitu, bisa apa jare, bebas. Seni itu fleksibel, tapi khususnya buat para remaja asli wong Cirebon ya, asli wong Dermayu, tolong kangweru Tarling, karena Tarling juga bisa mendunia. Kenapa saya bilang begitu? Tarling itu punya masa, bener-bener punya masa. Nih, saya domisili Cirebon, tapi manggung saya Jember, ke Jawa Timur. Saya manggung misalnya nggak jauh-jauh ke inilah, ke Kuningan. Kuningan ini itu basic dasar percakapan hari-harinya pakai bahasa Sunda. 85% bahkan 90% orang requestnya lagu apa? Tarling. Lagu Sundanya itu gak jauh-jauh dari Mawar Bodas. Kalau sekarang mah Jayanti, ya gitu-gitu, lagu-lagu yang viral doang. Dangdutnya yang viral doang. Sebotol minuman, sebeli selebihnya Tarling. Loh, memang kita ngomongnya Tarling. Wong melatar kudu eling, salam Tarling. Wong melatar kudu eling. Jadi harus eling bagaimana kita berasal. Bahwasanya kita berasal dari daerah Cirebon, Banyumasing Cirebon. Minimalnya harus tahu seni dan budaya sendiri dulu.
Suka lagu barat silakan, gitu. Suka lagu musik yang lain, Jamaika dan sebagainya, monggo. Tapi tidak meninggalkan bahwasanya dia tahu ada seni yaitu tarling, karena tidak semua daerah punya musik tersendiri. Ya kan? Iya. Jadi bangga dari Wong Cirebon. Jadi boleh ya untuk menyukai musik-musik lain, tapi jangan lupa dengan budaya sendiri ya Iya. Bu. Saya punya rezeki sang pengamen. Setiap saya duduk mau ada pengamen gitu, saya selalu minta request lagu tarling. Ketika dia nyanyi misalnya lagu pop, oke saya ladenin. Saya juga kadang nyanyi sama dia lagu pop, walaupun kita gak beli apa, pokoknya lagu lawas, beli apa, lagu kian bikeningan kan gitu. Jadi kadang saya ikutan pakai lirik lagu di Google, saya ikut nyanyi lagu pop. Setelah dia nyanyi pop, saya bilang, kamu lagu tarling. Kadang ada yang bisa, kita jadi saya kirim di bapak. Tapi ada juga yang nggak bisa, kan terlalu. Siapa manajer pun orang udah lagu tarling. Gitu. Nanti kalau ketemu saya lagi, kamu harus bisa lagu tarling. Sampai kadang-kadang saya tetap, walaupun dia nggak bisa, tapi karena dia bisa main gitar, tetap saya nyanyi lagu tarling. Lu cari nadanya, gue yang nyanyi. Jadi lu kenapa tuh ngiringin saya nyanyi? Gitu. Jadi ya mungkin tadi itu perjalanan Ibu Diana ya, mulai dari awal merintis, dari tadi dibayar 15.000 ya Bu, nunggak SPP, iya, sampai bisa menaikkan haji orang tua, mengangkat derajat orang tua, luar biasa sekali ya. Kemarin saya reunian SMP, ya, berarti berapa tahun tuh? Saya lulus SMP itu 93 atau 94 ya. Kemarin tuh reunian, udah pada muda-muda kan. Dan saya itu mereka itu mengenal saya karena saya artis ya. Karena saya termasuk anak yang pinter tidak, goblok juga enggak. Dan geng-gengan, dulu tuh geng-gengan. Maka saya punya geng, sahabat aja kagak gitu. Tapi saya punya teman dekat gitu. Dia suka bantu saya gitu. Udah saya anggap bestie lah. Tapi ya enggak yang kemana-mana bareng juga enggak. Makanya saya nggak pernah menikmati masa remaja. Ketika saya jadi artis, mereka baru tahu, oh Diana ya, oh Diana, oh yang mana, oh Diana ya gitu. Nah kemarin ketemu di reunian gitu. Jadi berasa dulu saya nggak punya teman, sekarang saya punya teman banyak. Sampai pernah saya kejadian piknik SMP, bayarnya sih 40.000. Sama segitu berarti sekitar 400 kali ya. Kalau sekarang saya belum bisa bayar. Bis malam tuh, bis malam nunggu saya baru bisa bayar. Saya berangkat tapi saya bayar itu sambil jalan berangkat bayar. Dan saya bawa uangnya 4.000. Saya makan ini lah, mie godok tuh, mie rebus, mie itu di losmen gitulah enaknya. Makanya ini lah. Mau gimana ya? Orang kagak punya bawa uang itu. Ya mereka pada foto-foto saya jindin aja. Sampai ada sih yang motoin dulu itu. Aduh, kayaknya nggak enak banget gitu loh. Bener-bener nggak menikmati. Apalagi SMA ya. SMA kan mungkin kadang-kadang begir-begirnya orang ya. Suka kalau yang pada ini makan diskotik. Orang-orang nggak tahu. Makan bakso juga kagak. Padahal dulu tuh bakso Tasik yang di Pleret tuh. Itu tuh semangkoknya itu 450 perak. Udah boro-boro makan bakso Tasik. Jadi pengalaman pahit kecil itu benar-benar membuat saya merasa saya harus bisa lebih baik. Dan anak-anak saya jangan sampai kena imbas ketika melalui seperti masa-masa saya. Itu Ya, mungkin itu ya. Tadi kita sudah dengar perjalanan Ibu Diana, luar biasa sekali ya. Tadi juga ada pesan dari Ibu Diana bahwa jangan sampai meninggalkan melupakan musik kita sendiri, tarling. Iya. ada lagi, ini pelajaran hidup. Ketika kalian bekerja, ya gaji pertama kalian itu kasihin ibu kalian. Dan saya yakin ibu kamu juga bukan masalah nilai duitnya yang diterima, tapi perasaan bahagianya yang tidak ada nilainya.
Itu aja dulu satu pesan saya. Yang kedua, muliakan orang tua kalian. Karena memuliakan orang tua itu akan mulia lagi hidup kalian. Ya, kenapa mau bilang gitu? Karena prinsip itu yang saya pakai. Saya berangkatin haji ibu saya saja. Ya udah Mi, nanti kalau dapat arisan hari ini buat Mimi daftar haji. Dapat loh arisan. Iya, jadi muliakanlah orang tua, insya Allah mulia lagi hidup kalian. Tuh. Jadi mungkin sekian kali ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami di sela-sela kesibukan yang padat ya. Biasa sekali. Jadi mungkin sekian yang dapat kami bincang-bincangkan ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi tadi kita sudah melihat video Ibu Diana bersama-sama. Dan video tersebut kita mendengarkan juga ada perjalanan kaki dari Ibu Diana, bahwa Ibu Diana ini mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap dunia seni musik sudah dari kecil, dan juga ia memiliki kemampuan bernyanyi meskipun tidak menang. Ketekunan inilah yang membuatkan hasil ketika seorang juri melihat potensinya dan mengajaknya untuk tampil di acara yang besar. Disinilah ia mulai belajar tentang bernyanyi, dan juga pada akhirnya beliau mendapatkan bayaran pertamanya Rp15.000. Ia juga terus belajar dan bekerja keras untuk mengasah kemampuannya. Namun perjalanan ini tentunya tidak mudah bagi seorang Ibu Diana. Ibu Diana harus berjuang melawan ketidaksetujuan keluarganya, khususnya kakaknya yang khawatir ketika Ibu Diana terjun ke dunia musik. Lalu juga akhirnya Ibu Diana menyiasati dengan menyanyi diam-diam. Perjuangan keuangan pun sangat dirasakan, terutama saat masa sekolah. Ibu Diana harus bekerja keras untuk membantu orang tuanya untuk membayar SPP. Selanjutnya yaitu adalah tentang titik balik dalam karir dan kehidupannya. Titik balik terjadi ketika Ibu Diana mulai mendapat perhatian dari label rekaman dan mendapatkan kontrak. Hal ini membuat kakaknya mulai menyetujui karirnya sebagai penyanyi. Setelah itu, Ibu Diana mengalami peningkatan dalam karirnya hingga akhirnya mampu membantu keluarganya secara finansial. Ibu Diana bahkan berhasil memberangkatkan ibunya naik haji, yang merupakan salah satu momen paling emosional dan berharga dalam hidupnya. Selain sebagai penyanyi, Ibu Diana juga merambah dunia digital dengan mengembangkan beberapa channel YouTube melalui platform ini. Ibu Diana tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga mempromosikan seni dan budaya daerah, khususnya musik tarling yang ada di Cirebon, agar tidak punah di era modern saat ini. Selanjutnya ada pesan moral dari Ibu Diana, juga pendidikan. Pesan moral yang mendalam kepada generasi muda. Salah satu pesan utamanya agar generasi muda tidak melupakan seni dan budaya daerahnya. Meskipun mereka menyukai musik modern, ia menekankan pentingnya tetap bangga dengan warisan budaya lokal seperti tarling yang memiliki sejarah dan tempat khusus di masyarakat Cirebon. Selain itu, Ibu Diana juga menekankan pentingnya memuliakan orang tua. Keberkahan hidup datang dari restu kedua orang tua. Berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana ia berusaha untuk selalu memberikan dan yang terbaik bagi ibunya, terutama ketika beliau memberangkatkan haji. Oke, jadi untuk kesimpulan sendiri dari Mas dan Mbak yang sudah sebutkan, bahwasanya Ibu Diana Sastra itu kan awalnya tidak diizinkan untuk bernyanyi, tapi beliau dengan keyakinannya yang sangat tinggi, beliau bisa membuktikan bahwa cita-cita menjadi penyanyi itu pasti bisa terwujud. Dari yang awalnya digaji tidak seberapa, dan sekarang alhamdulillah Ibu Diana Sastra sudah dikenal sejak Majapahit Kuning. Mungkin pesan dari Ibu Diana Sastra untuk kesenian Kabupaten Cirebon, ada sebuah gedung yang dikhususkan untuk mengedukasi tentang seni dan budaya. Kesimpulan dari kelompok kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.